Berliannya sangat cantik. Puji Adelia. Damien, yang sedang menikmati wine dengan tenang, tidak berkedip dari sebutir batu hijau kecil yang dimasukkannya ke gelasnya sendiri. Menarik baginya setiap kali mengguncang pelan sisa wine di dalam gelas dan butiran hijau itu tenggelam. Bisa pasangkan untukku, Damien. Damien meletakkan gelasnya kembali ke meja dengan tenang. Dia melangkah kepada Adelia, meski seluruh otaknya masih terus mengingat peraduan wine dan batu hijau di gelasnya. Apakah kau sudah memberikan berlian biru pada istrimu? Ini seharusnya hadiah untuk istri. Tidak. Jawabnya singkat. Tangan Damien yang dilapisi sarung tangan kulit, dengan lembut meraih rambut Adelia, mengangkatnya, menampakkan sisi belakang lehernya yang indah. Rambut lurus gadis ini, berbeda dengan milik Rosella yang sangat panjang, tebal dan penuh gelombang. Rambut yang indah. Terima kasih hadiahnya, Damien. Kalungnya sangat cantik. Aku sangat menyukainya. Pilihanmu memang selalu yang terbaik. Aku akan selalu memakainya. Puji Adelia sesaat setelah Damien selesai. Damien menyadarinya. Di antara 9 wanita terhormat yang ditunjuk untuk menjadi istrinya, Adelia adalah calon istri ideal bagi keluarga Alexander. Pemikiran-pemikirannya yang matang hampir menyerupai Damien. Semua orang di negara ini menyebut Damien dan Adelia adalah pasangan negeri dongeng. Tetapi mengapa gadis penakut seperti Rosella hadir di sisinya? Damien, aku ingin menyapa ibumu sekalian pamit pulang. Sudah lama tidak bertemu. Ada terlalu banyak yang berubah. Gadis itu menggandeng lengan Damien dengan senyuman dan kebanggaan. Semua orang tahu itu. Adelia bukan orang sembarangan yang bisa menyentuh Damien. Dia istimewa bagi keluarga Alexander. Damien menatap jari jemari Adelia yang terawat dan panjang, berbeda dengan milik Rosella yang ramping dan kecil, yang berkeringat saat mengutip bunga-bunga di kakinya, yang gemetaran saat berhadapan dengannya, yang punya bekas luka, yang membuat Damien kesal. Gadis itu, apakah dia tahu akan segera diceraikan? Tanya Adelia tiba-tiba. Kalian yakin dia dididik menjadi mata-mata oleh Tuan Brown? Aku hanya merasa kasihan padanya. Dia masih sangat muda dan tampak lugu. Adelia menyentuh berlian di dadanya. Menggunakan gadis itu untuk memonopoli keluarga Brown adalah tindakan yang kejam. Masa depannya akan berakhir setelah menjadi janda pewaris keluarga Alexander. Tapi aku mengerti politik ini. Aku hanya berharap rencana keluarga kita berjalan lancar tanpa harus terlibat konflik yang lebih dalam, terutama dengan keluarga kepala negara. Adelia menatap Damien dengan penuh tanda tanya. Senyuman muncul di sudut bibirnya. Mengenai pertemuanmu di Istana Negara, apakah akan menghadirkan Avon juga? Ya. Jawab Damien. Adelia tersenyum. Dia tahu pria ini selalu kritis dalam mengambil keputusan. Akhir minggu ini apa punya waktu? Ibumu mengajak kita jalan-jalan dan mengunjungi pembukaan cabang galerinya. Akan ada banyak tamu terhormat di sana. Gubernur juga akan hadir. Damien melirik gelasnya di atas meja, memperhatikan bagaimana butiran hijau itu tenggelam. Jika ada waktu, baik. Aku tunggu kabar baikmu. Wah! Dalam binar-binar mata Rosella, sore ini pandangan takjub mengarah pada semua yang ada di tanah Damien saat berkeliling. Tidak ada yang terlihat selain keindahan. Dia berlari di sepanjang sudut lapangan seperti anak kecil, mengangkat roknya tinggi-tinggi. Selamat sore, pohon. Wah, air mancurnya jernih sekali. Ada kata kecil. Hai, di mana ibumu? Mengapa sendirian? Bibi Jennifer, bolehkah memetik buah ceri? Jennifer mengikuti gadis cerewet yang banyak bicara dengan tenang dari belakang. Perlahan langkah kecilnya menjadi lebih cepat. Dia tampak bodoh karena Rosella membodohinya. Takut tuan muda yang sedang di lapangan terganggu dengan pemandangan gadis aneh ini. Nyonya muda, tolong berhenti. Wah, dari sini gunung terlihat lebih besar. Namun, perasaan Jennifer campur aduk. Ada bekas luka samar di kaki Rosella, bekas yang tidak biasa,
yang membuatnya merasa kasihan pada gadis yang tetap saja ceria, seolah-olah tidak pernah menderita. Hati-hati, Nyonya muda. Pakai sepatu. Kaki Anda bisa terluka. Rosella berlari menuju hamparan bukit yang landai, cukup jauh dari lapangan. Tatapannya tembus pada ratusan dandelion dan danau yang mengelilingi mansion Alexander. Di pinggirnya, sebuah pohon tua dengan ayunan kecil melambai-lambai karena angin. Wah, danaunya indah sekali. Di sekitarnya, kuncup bunga-bunga liar kuning mulai tumbuh. Ada bunga. Rosella melompat senang karena ini pertama kalinya dia melihat bunga di tanah Damien. Dulu, mendiang ibunya selalu bercerita, ada tempat yang lebih indah dari mimpi dan lebih mewah dari istana-istana di dongeng. Di dalamnya terbentang luas danau yang jernih, dikelilingi kebun yang subur, dipenuhi bunga liar yang tumbuh tinggi, juga diapit panorama gunung yang menakjubkan. Persis seperti tempat ini. Apakah dongeng ibu nyata? Gumam Rosella. Namun, dengan cepat gadis itu menggeleng untuk menolak pemikirannya. Tidak mungkin, pikirnya. Tanah milik Damien Alexander memang lebih indah dari mimpi dan lebih mewah dari istana-istana dalam dongeng. Tapi dalam cerita ibunya, pemilik tanah seharusnya seorang pangeran tampan yang baik hati dan mencintai bunga. Tapi sangat kesepian dan sekarat dalam penderitaan. Dicintai oleh rakyatnya, tapi kematiannya ditunggu oleh seluruh keluarga dan para petinggi negaranya. Jelas sekali bukan dia. Gerutu Rosella tentang Damien. Wajah cemberutnya memenuhi pandangan Jennifer. Damien tidak kesepian. Dia punya keluarga, banyak orang yang mencintai dan menghormatinya. Juga tidak mungkin menderita, selain cinta dari banyak orang. Dia dijunjung dan punya segalanya. Dia bahkan membenci bunga. Tidak mirip cerita ibu. Apakah ada pria yang menderita terlalu buruk seperti itu? Rosella bergumam. Nyonya, mari kembali dan melihat-lihat tempat lain. Suara Jennifer membangunkan Rosella yang melamun menatap pantulan bayangannya di pinggir danau. Dia menoleh ke arah ayunan yang sudah tua, tapi tidak pernah disingkirkan. Apakah aku boleh datang ke sini lain kali? Tanya Rosella. Harapan terlihat di sekitar manik matanya. Tentu. Seluruh tanah ini adalah milik Tuan Damien, suami Anda. Anda bisa meminta izin langsung. Mengapa harus minta izin padanya? Tidak. Tidak mau. Rosella tidak memberikan komentar apa-apa. Bibirnya tiba-tiba melengkung, malah memalingkan muka dan berjalan cepat seolah melarikan diri di belakang Jennifer. 8 pelayan muda mengiring dari belakang. Mengawasinya, tubuhnya kecil dan menggemaskan. Kadang-kadang tersandung saat berjalan. Di sepanjang langkah, semua orang di seluruh lingkungan mansion tidak mengalihkan pandangan mereka dari Rosella. Siapa gadis kecil norak itu? Dia istri Tuan Muda. Dia putri Tuan Charles Brown. Apa? Identitasnya sebagai istri Tuan Muda masih dirahasiakan dari publik. Akan diumumkan setelah gadis itu tamat sekolah. Dia masih sekolah. Bukankah itu ilegal? Dia sudah akan 18 tahun. Sudah legal menikah. Coba kalian pikirkan. Mengapa keluarga terhormat yang paling mampu menyanyi kepala negara memilih menikahkan putra terbaik mereka dengan putri angkat menyedihkan dari keluarga musuh? Padahal kita semua tahu keluarga Alexander dan keluarga Brown tidak punya hubungan baik. Ditambah lagi, keluarga kandung gadis itu juga tidak jelas. Kasihan gadis itu. Baru dinikahi, sudah dilemparkan surat perjanjian. Sudah tersebar kabar dia akan diceraikan. Jangan kasihan. Kabarnya, dia mata-mata yang dikirim Tuan Brown untuk mengawasi Tuan Muda. Semua orang berbisik satu sama lain setiap kali melihat Rosella. Selain karena latar belakangnya, kabar bahwa Damien akan menceraikan Rosella dan segera menikahi Adelia juga semakin mewabah. Saat Rosella dan Bi Jennifer sampai pada sebuah bangunan, siang berganti sore, pemandangan menakjubkan hadir di tengah-tengah. Mobil-mobil ini adalah koleksi pribadi Tuan Damien. Bola mata Rosella membesar. Pupilnya penuh. Wah,
Puluhan mobil mahal dengan berbagai tipe memenuhi pandangan, membuatnya tidak bisa berkedip. Mengkilap, hingga Rosella pun bisa melihat bayangannya di setiap sisi. Dia boros sekali. Jennifer membawa Rosella untuk masuk lebih dalam pada gedung besar yang terpisah dari bangunan utama mansion. Di sebelah sana adalah kolam renang pribadi, dan yang itu ruang biliar. Biasanya tuan muda dan teman-temannya yang bertamu akan berkumpul di sana untuk membicarakan bisnis dan bersenang-senang. Bersenang-senang. Konotasi itu tidak bagus di telinga Rosella. Kata teman-temannya, pria kaya biasanya mengundang wanita-wanita seksi yang cantik dan mabuk-mabukan untuk bersenang-senang, lalu main biliar. Rosella menatap pintu gelap yang terbuat dari kaca. Ruangan besar dengan dinding dan lantai didominasi merah gelap itu tampak mewah bahkan dari luar. Tapi Rosella tidak senang. Wajahnya berubah drastis. Ada apa, Nyonya? Terpana akan kemewahan yang luar biasa, Rosella hanya memalingkan muka, mencuci kakinya dengan air mancur, lalu mengelapnya di ambang pintu. Dengan sopan kembali memakai sepatunya, meski kesulitan bergerak. Jennifer hanya memperhatikan dan merekam semua gerakan Rosella dalam otaknya. Sejauh ini, tidak ada yang mencurigakan. Sebelum ke ruangan lain, apakah Anda ingin melihat ruang biliar, Nyonya muda? Rosella menatap ruang bersenang-senang dari jauh. Tetapi seluruh senyum di wajahnya padam. Konotasi bersenang-senang sangat aneh. Tidak mau. Rosella memalingkan muka. Dia menghentakkan kakinya menjauh. Untuk apa peduli pada hobinya yang seperti itu? Tidak mau. Jennifer meliriknya. Kalau begitu, ayo kita lihat yang lebih bagus. Chapter 12. Terpojok suami. Aneh bagi Jennifer karena Rosella adalah satu-satunya wanita di negara ini yang cemberut setiap kali mendengar tentang Damien. Dia tampak tidak senang. Ada banyak wanita cantik dari penjuru dunia yang berkunjung bahkan hanya untuk melihat Damien lewat, melakukan segala cara agar naik ke tempat tidurnya. Tapi, Rosella, dia berlari seperti anak kecil dan meloncat seperti katak. Nyonya, mari ke Diamond Hall. Ada banyak karya seni dan penghargaan di sana. Jennifer membawanya ke arah yang berbeda. Mengajaknya melihat-lihat semua hal yang tidak boleh diperlihatkan kepada halayak umum. Hingga tanpa disadari Rosella, sebuah ruangan paling mencolok dengan pintu mahoni yang besar dibukakan dua pengawal penjaga untuk mereka. Silakan, Nyonya. Ajak Jennifer dengan ekspresi dingin seperti biasa. Rasa gugup menggerogoti jantung Rosella. Dia mengikuti bibi Jennifer yang melangkah pada pintu besar di salah satu lorong utama. Ruangan itu terang benderang. Dindingnya terbuat dari susunan rak yang dipenuhi dengan penghargaan, piala, dan plakat tanpa celah sedikit pun. Rosella berdiri di tengah-tengah ruangan berbentuk setengah tabung, mengarahkan manik mata yang berkilau pada seluruh sisi. Wah, lihatlah mereka. Semua penghargaan di ruangan ini adalah milik tuan muda. Rosella tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Kilauan matanya terlihat seperti permata, mulutnya ternganga. Dia tidak berkedip sekalipun. Penghargaan itu tidak bisa dihitung jumlahnya. Itu lebih banyak dari penghargaan mendiang kakak Rosella Bastian S. De Kaiser yang terkenal sangat pintar. Tuan muda sangat berbakat dan berprestasi dalam banyak bidang. Jelas Jennifer, suaranya penuh kebanggaan dan intimidasi, nadanya jelas sedang menyindir dan merendahkan Rosella yang bukan apa-apa. Barisan ini adalah piala-piala dari kompetisi akademiknya di universitas. Beliau selalu menjadi yang pertama. Bibi Jennifer menarik ujung tali tirai salah satu rak, membuat susunan medali terbuka. Ini penghargaan tuan muda dalam militer dan bisnis. Beliau diangkat sebagai perwira saat masih sangat muda karena kemampuannya. Bahkan mendapatkan banyak penghargaan dalam industri hiburan dan bisnis pelayaran. Rosella yang kesulitan menelan ludah perlahan mendekat, membaca plakat yang mencatat nama Damien dan seluruh prestasinya. Dia sangat-sangat pintar. Dan ini adalah penghargaan dari kejuaraan olahraga. Tuan muda sangat ahli dalam berkuda dan angga, tapi juga memenangkan penghargaan lain seperti memanah dan berburu.
Rosella mengamati deretan piala berkilauan yang diukir dengan nama suaminya. Dia begitu sempurna. Gumamnya. Nyaris tak percaya. Benar kata paman. Dia terlalu ambisius. Aku tidak suka. Jennifer melirik Rosella yang tampak sangat terpukau, tetapi masih saja cemberut. Di sebelah sana adalah koleksi penghargaan filantropinya. Tuan muda selalu mendonasikan waktu dan uangnya untuk banyak kegiatan amal. Berdonasi. Rosella menatap plakat-plakat yang menunjukkan dedikasi Damien pada kegiatan amal, tetapi masih saja cemberut. Perlahan kilauan matanya menjadi pujian yang terpendam. Dia pasti cari muka untuk mendapatkan simpati orang. Di pinggir jendela yang terbuka, Jennifer menoleh kepada Rosella yang tidak memberikan komentar apa-apa sejak awal. Sejak kecil, Tuan Muda telah menjadi nama dan pilar keluarga Alexander di mata dunia. Beliau diangkat menjadi dewan saat masih sangat muda, dan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga Alexander. Kepala rumah tangga. Bibi, bukankah ayah mertua masih hidup dan... Sejak Tuan Besar sakit, semua tanggung jawab mengenai bisnis dan nama baik seluruh generasi keluarga Alexander berada di tangan Tuan Muda. Jennifer menghadapkan tubuhnya pada Rosella. Beliau tidak punya waktu untuk bermain-main, apalagi mengurus hal-hal tidak berguna seperti Anda. Anda, saya harap bisa menjaga sikap. Jangan membuat beliau kesulitan dan malu. Rosella terdiam, menyerap semua informasi kasar itu. Kata-kata bibi Jennifer lebih terasa seperti tusukan daripada sebuah nasihat. Di depan penghargaan demi penghargaan yang bersinar, Rosella merasa sangat kecil dan ciut. Jennifer menyadari kebisuan Rosella dan berkata, "Mari kita lanjutkan. Masih banyak lagi yang perlu Anda pelajari." Saat mereka melanjutkan tur, pikiran Rosella tetap tertuju pada kesempurnaan Damien yang menakutkan. Semua penghargaan ini, semua pencapaian ini, bukannya membuat Rosella semakin senang dan bangga, tapi malah semakin takut padanya. Dia mengerikan. Belum jauh mereka melangkah, puluhan pelayan yang membawa kupu-kupu dan capung membuat Rosella lemas. Untuk apa kupu-kupu itu? Mereka? Itu mana? Jenis kupu-kupu besar yang suka bermukim di tanah Tuan Muda. Selain benci bunga, beliau benci hewan bersayap terutama kupu-kupu. Kami diperintahkan membakar semua bunga, atau membuatnya menjadi hiasan pemandian Tuan karena beliau hobi berendam dengan bunga. Kami menangkap dan mengawetkan kupu-kupu setiap bulan untuk jadi hiasan dinding, lalu akan diganti dengan kupu-kupu baru setelah Tuan Muda bosan. Penjelasan Jennifer mengubah rona takjub di mata Rosella menjadi noda kebencian. Dia mengepal tangannya sangat erat. Bulu kudungnya berdiri karena Damien tidak hanya patriarki dan anti-kritik, tapi juga narsistik dan sangat kejam. Mengapa perangai Tuan Muda sangat buruk? Pikir Rosella. Pelupuk matanya membengkak. Melihat helayan-helayan sayap tak berdosa yang menyedihkan benar-benar mematahkan hatinya. Padahal dia punya segalanya. Mengapa membakar bunga dan membunuh kupu-kupu? Dia bisa beli di pasar. Di sebelah sana ada puluhan tanduk rusa tua, beberapa helai bulu merak, kulit harimau atau beruang, dan lain-lain. Anda perlu melihatnya. Rosella menjauh dari bibi Jennifer pada titik di mana dia tidak lagi sanggup mendengarnya. Sebagai seorang gadis yang menganggap hewan dan bunga adalah teman, penderitaan mereka membuat Rosella menahan tangis. Dia trauma pada Damien. Semakin trauma pada tindakan semena-mena Damien. Baginya, percuma semua penghargaan ini jika tidak punya belas kasih dan sifat penyayang. Setelah ini kita akan mengunjungi galeri pribadi Tuan Muda. Tidak ada yang Rosella katakan. Suasana hatinya sangat buruk setelah melihat pemandangan yang mengerikan. Itu membuatnya teringat pada Leo. Membuatnya ingat pada seluruh keluarganya yang tewas terbunuh. Sampai hari ini, Rosella bahkan tidak tahu mengapa ayahnya dieksekusi atau mengapa ibunya bunuh diri. Dia juga tidak pernah tahu siapa yang menabrak kakaknya. Seperti kupu-kupu yang ditangkap, tidak tahu salahnya apa. Nyonya, mari masuk dan lihat koleksi pajangan Tuan Muda. Tidak.
Rosella yang sesak napas lantas bertolak memunggungi Jennifer dan tiba-tiba berlari keluar dari bangunan menyesakan itu. Hei, Nyonya! Tidak, tidak. Gumam Rosella. Dia memeluk gaunnya yang berisi puluhan buah ceri, butiran-butiran gelang, dan pin emas Damien, terus berlari tanpa berhenti. Dadanya sesak setiap kali mengingat masa lalunya, membuatnya berhenti di persimpangan jalan tanpa tahu arah karena hampir kehilangan napas. Di mana ini? Tanah Damien sangat luas. Setiap jalan menghubungkan ke gedung lain, mengobarkan putus asa dalam pikiran Rosella. Berharap menemukan jalan keluar. Tiba-tiba suara derapan kuda terdengar mendekat. Tidak, tidak. Rasa takut Rosella berkali lipat hingga tangan mungilnya gemetaran. Beberapa buah ceri terjatuh dari kantungnya. Dia panik setengah mati, mengangkat gaunnya lebih tinggi, mencoba berlari meski tidak lagi berdaya. Para pelayan junior mengejarnya dari belakang, sementara bibi Jennifer hanya duduk tenang di teras gedung, menikmati secangkir kopi karena tahu ini akan menarik. Drap, drap. Nyonya muda berhenti. Nona Rosella, jangan bilang dia, astaga. Di lapangan, tuan muda sedang berkuda. Hentikan dia. Gila. Dia sudah gila. Orang-orang terus berteriak panik karena langkah Rosella mengarah acak ke tempat paling terlarang di Agen. Hai, kembali. Tuan muda sedang berkuda. Tidak ada yang boleh mengganggu saat beliau berkuda. Damien paling benci diganggu. Dia tidak suka ada orang tidak penting di sekitarnya ketika sedang fokus pada hal-hal berharga. Jadwal hidupnya sudah diatur ketat, dan dia tak pernah mengizinkan siapapun, bahkan keluarganya, masuk ke wilayah teritorialnya. Jika menemukan seorang pelanggar, Damien tidak punya kata maaf. Hukumannya selalu menakutkan. Nyonya! Pikirannya berputar, dipenuhi kecemasan. Koleksi bangkai hewan itu begitu menakutkan. Rosella tidak tahan lagi. Sejak kecil, dia tidak pernah mau berurusan dengan pemilik hukum yang kejam ini. Rosella, berhenti! Teriak pelayan, tidak lagi sopan, tapi Rosella mengabaikan. Dia berlari tanpa arah, hanya ingin menjauh. Tiba-tiba, dari arah utara di jalan Rosella, gerombolan kuda yang berlari kencang semakin dekat. Hei! Rosella! Hati-hati! Teriak para pelayan. Nyonya! SRAAK! Ya Tuhan! Gadis gila itu! Tamatlah kita! Pemimpin kelompok kuda yang berlari kencang, menarik tali kekang kudanya dengan keras. Kudanya berderik mendadak, berdiri dengan dua kaki belakangnya, mengangkat kaki depannya tinggi-tinggi ke udara. Dia mempertahankan keseimbangan dengan sempurna, sementara teman-teman di belakangnya juga menarik kendali kuda mereka untuk berhenti. Mengapa berhenti mendadak? Tanya teman-temannya. Rosella terjatuh ke tanah dengan keras. Buah ceri yang dibawanya terlempar ke segala arah, dan butiran manik dari gelangnya berserakan di rumput. Satu menggelinding menuju sepatu kuda. Ya Tuhan! Para pelayan yang berhenti di bibir lapangan terbuka jadi lemas tak berdaya. Kegelapan mulai merayap, membuat mereka terdiam kaku dengan wajah sangat pucat. Mati! Matilah kita! Bisik mereka. Mengapa mereka membawa gadis gila? Rosella yang takut kuda, mendongak ke atas perlahan-lahan. Tubuhnya gemetar. Mata merahnya yang basah dan tampak marah menemukan wajah sempurna seorang pria yang duduk tenang di atas kuda, menatapnya dingin tanpa ekspresi. Apa yang kau lakukan? Damien Alexander van der Wagen, suaminya, bertanya dalam intimidasi.